Baik, kita lanjutkan terkait dengan monitoring mikroseismik ya di area vulkanik atau di lapangan panas bumi biasanya. Jadi eh, dalam konteks monitoring seismik ya, itu sebetulnya eh, tujuannya adalah melihat adanya aktivitas dari rekahan ya di bawah permukaan ya, yang menimbulkan respon berupa getaran yang itu nanti bisa dimonitor dari sensor di permukaan ya. Sehingga harapannya kita bisa tahu karakteristik dari rekahan yang ada di bawah permukaan. Nah, biasanya ini dilakukan selama proses eh, injeksi fluid ya, injeksi fluid di lapangan panas bumi ya, biasanya ini banyak digunakan untuk itu, sehingga nanti ketika ada fracture karena interaksi antara batuan yang panas dengan air ya, menyebabkan adanya small fracture di bawah permukaan, itu bisa dimonitor. Kemudian di oil industry juga eh, apa namanya dilakukan pada saat injeksi misalnya steam injection yang juga kemungkinan menimbulkan rekahan dan berpotensi nanti dimonitor ya dari permukaan, dan itu nanti bisa menjadi salah satu tools ya di dalam memetakan permeabilitas di bawah permukaan. Kemudian juga di mining industry biasanya digunakan juga microseismic monitoring untuk melihat rekahan ya akibat peledakan dinamit misalnya pada saat ingin membuka jalur penambangan baru ya, atau di geoteknik ya, termasuk di bendungan-bendungan juga. Nah, di gunung api saya kira menjadi satu standar pengamatan ya seismik ini, sehingga apa namanya sangat sangat penting sekali karena biasanya berasosiasi dengan aktivitas interaksi magma di dalam gunung ya, termasuk gerakan magma ke permukaan ini juga bisa dimonitor di seismik ini. Nah, ini yang sifatnya untuk monitoring saya kira cukup banyak, sehingga dalam konteks untuk metode geofisika ini menjadi satu yang utama microseismic monitoring. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dalam konteks geothermal, tetapi secara prinsip ini untuk gunung api juga sama. Ya. Nanti yang gunung api mungkin kita langsung coba mempraktekkan ya dengan melihat datanya, kemudian nanti kita bisa coba lakukan analisis sederhana terkait dengan teknik monitoring di gunung ya. Tapi ini hanya sekedar informasi bagaimana metode microseismic ini bisa dipakai untuk mendeteksi event ya. Di gunung sama, nanti kita juga deteksi event ya, terkait dengan posisinya, kemudian kedalamannya ya, termasuk kemudian juga mekanisme dari event tersebut. Ini contoh kalau di geothermal ada monitoring event ya, yang kadang-kadang ini menjadi satu potensi apa ya, potensi untuk gangguan lah bagi masyarakat di sekitar panas bumi, karena keberadaan sumur injeksi itu berpotensi untuk menghasilkan adanya human made istilahnya event, human made. Nah, ini terjadi misalnya contohnya ini kasus di Basel ya, di selatan Switzerland ya, di dekat Jerman. Ini kebetulan ada lapangan panas bumi yang cara mendapatkan uap panasnya adalah dengan cara diinjeksi fluida, sehingga menyebabkan adanya gangguan di dalam batuan di bawah permukaan berupa rekahan yang menyebabkan terjadinya event gempa seperti ini. Gempanya banyak sekali ya semenjak dia dilakukan injeksi. Ini lihat trennya semakin meningkat ya. Sehingga memang ini menjadi satu catatan tersendiri di dalam
teknik monitoring itu bahwa pada saat mulai dieksplorasi lapangan panas bumi itu harus selalu dimonitor sampai selama lapangan tersebut beroperasi. Jadi ini kira-kira kalau secara skematik kejadiannya seperti ini, jadi ada rekahan di bawah permukaan. Ini bisa macam-macam tadi. Kalau di gunung api ya ini berarti adanya interaksi magma ya dengan batuan induk di bawahnya, atau selama dia bergerak itu juga menimbulkan getaran yang nanti akan dimonitor di permukaan. Nah ini nanti dapatnya seperti ini ya, dapatnya nanti berupa event dalam 3 komponen X, Y, Z. Kemudian apa namanya, kita bisa nanti deteksi waktu tibanya, jadi ini dalam waktu, dalam time, kemudian kita bisa deteksi, kemudian dari sini bisa menentukan posisi sumbernya di mana. Kemudian cara yang kedua, kalau stasiunnya terbatas, kita nanti bisa deteksi berdasarkan arah dari kedatangan gelombangnya, jadi menggunakan teknik polarisasi ya. Polarisasi, nanti kita bisa tahu arah azimut dari datang event. Kemudian kalau stasiunnya banyak, kita bisa melakukan triangulasi. Jadi nanti tergantung dari jumlah stasiunnya. Kalau sedikit, kita bisa memakai arah azimutnya saja. Misalnya ada 2 ya, jadi kita tahu azimut yang satu di sini, azimut yang satu di sini. Nah, kita tahu sumbernya. Tapi kalau banyak, nanti kita bisa lakukan modeling yang lebih sophisticated. Terkait dengan dimensi ya, yang menyebabkan sumber gempa itu beragam ya. Misalnya untuk adanya pergeseran yang ordernya kecil ya, ordernya mikrometer ini, 10 mikrometer dengan area seluas ini meter kubik, desimeter, sekitar 30 cm persegi. Maka magnitudo gempanya itu -4 ya. Jadi ada nilai minus di dalam magnitudo, artinya itu kecil karena magnitudo itu skala logaritmik ya. Jadi kalau minus berarti 0,0. Jadi energinya kecil sekali. Kemudian di panas bumi rata-rata magnitudonya -1 sampai 0 atau 1 ini ya. Jadi ini ukuran pergeserannya sekitar setengah senti ya. Kemudian areanya itu sekitar 300 meter persegi. Jadi menimbulkan jejak event yang magnitudonya itu sebesar 1 ya. Perhitungan magnitudo nanti ada rumusnya sendiri ya. Itu berhubungan dengan displacement tadi U, slip ini, kemudian areanya dan tegangan geser dari batuan ya. Kemudian nanti masih dikalikan dengan konstanta dalam skala logaritmik. Jadi kira-kira ngitungnya seperti itu. Tapi ini tidak dalam konteks kita. Kemudian nah, event nanti seperti ini, semakin dia naik 1 skala magnitudo, sebetulnya amplitudo eventnya itu naik 10 skala. Jadi antara 6 dan 7 itu beda 10 skala, antara 7 dan 8 beda 10 skala. Ya, jadi kalau dari 6 ke 8 naiknya menjadi 100 skala. Nah, 10 tapi dalam waktu. Kemudian nah ini contohnya, kita dulu pernah melakukan survei di Lahat ya, Sumatera Selatan ya. Kemudian nah stasiunnya seperti ini. Jadi ini kebetulan saya mengambil contohnya di Merapi ya, di Merapi ini yang sebelah kiri. Ini adalah spektrum, jadi rekaman dalam fungsi frekuensi ya. Ini waktu, ini frekuensi. Jadi kalau kita melihat ya, ini kan dalam jam ya. 24 jam berarti ini sehari semalam. Jadi malam hari dan siang hari kelihatan sekali polanya. Jadi yang siang hari ini, yang merah-merah ini aktivitas masyarakat ya. Kemudian pada saat weekend itu juga nanti lebih ramai ya, weekend karena ada pendaki di situ. Ya, jadi jejak dari aktivitas seismik itu tidak hanya dari dalam bumi ya, tapi juga di sekitarnya ketika ada aktivitas manusia itu juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. Nah kalau dalam domain waktu kan seperti ini, getarannya kayak gini, kalau siang hari ramai, kalau malam hari itu sepi. Siang hari malam. Ini kalau kita pada saat persiapan ya, kita memasang alat ini dulu saya dengan teman-teman ke Sumatera Selatan, ini dibantu masyarakat sekitar, kita bawa untuk meletakkan alat, kemudian ada baterai, kemudian ada digitizer. Ini aki ya, kita harus punya aki, ini aki truk ya yang kita pasang setiap stasiun ada 2 aki ya. Kita waktu itu masang 18 stasiun, jadi kita butuh sekitar 36 aki, tambah spare sekitar 40 aki.
Kemudian ini sensornya untuk mendeteksi getaran. Kemudian ini adalah komputernya. Komputernya bentuknya seperti ini. Jadi datanya nanti masuk ke sini. Kemudian tiap 2 minggu sekali kita download datanya untuk kita lihat. Ini kontrolernya ini untuk mengatur parameter dari stasiun ya. Sampling rate dan sebagainya nanti diatur di sini. Kemudian ya seperti transportasi ya waktu itu saya bawa. Kemudian kita harus kalibrasi dulu untuk untuk sensornya ya, misalnya ini diarahkan ke arah utara dulu, kemudian kita cek. Ya. Biasanya saya menggunakan weight drop, jadi kita jatuhkan batu ya, yang arahnya saya tahu. Seperti ini misalnya ya, ini saya tes dengan batu di titik 1, titik 2, titik 3. Ini sensornya ya. Kemudian saya rekam, ini yang tes 3 kali ngedrop 1, 2, 3, ini 2 kali, ini 3 kali juga. Kemudian kita hitung, ini tadi yang saya sebut partikel polarisasi ya, polarisasi ini seperti ini. Jadi saya bisa tahu arahnya ini dari utara selatan, ini dari sini, dan kalau kita pasang di sini ini sesuai ya, arahnya sesuai dengan ini yang tadi saya sampaikan. Dengan satu sensor saja kita bisa tahu arahnya dari mana. Kalau 2 sensor saya bisa punya potongan sehingga nanti tahu posisinya di mana. Ini agak rekoso dulu kalau di dalam hutan kita harus bawa semua. Ini kita tanam nanti sensornya di bawah tanah, ini sekitar 3 meter kita ngebor ya, pakai bor tangan kita pasang, kemudian kita masukkan. Kalau ada airnya kita kuras dulu, karena kalau ada air nanti datanya kurang bagus. Biasanya saya beri pasir nih, dulu di Raja Basa ini. Kemudian kita cek, kemudian kita tes. Ya. Kemudian eventnya kita pilih, ini datanya ini kayak gini. Nanti setelah ini kita nyoba pakai data ya. Nanti saya ajari caranya, kemudian silahkan untuk nanti tugas Anda melakukan pengolahan datanya. Ini kita deteksi event P-nya, Anda picking, nanti waktunya kapan kita tahu. Kemudian kita bisa juga ini secara otomatis kita bisa mengembangkan metode untuk deteksi otomatis. Nah, untuk tahu event kita harus menghitung theoretical time arrival. Kita perlu namanya low velocity ini untuk velocity model, bukan low velocity model, untuk menentukan waktu tiba teori. Jadi kita bisa bandingin antara waktu tiba teori dan waktu tiba yang diukur dengan alat. Nanti kita bisa dapatkan hypocenter seperti ini. Nah, ini salah satu tujuan dari teknik monitoring. Nanti saya punya hypocenter di bawah permukaan ya, kalau yang menggunakan micro earthquake, sehingga nanti dari sini kita bisa kemudian overlay dengan struktur yang ada di situ misalnya, kemudian kita bisa bercerita terkait dengan mungkin dinamika yang ada di bawah permukaan. Nah, ini termasuk juga waktu kejadiannya kapan nanti bisa kita simulasikan gitu, sehingga kalau di gunung nanti pergerakan magma itu juga kelihatan dari waktu tiba event itu. Jadi kalau ada magma naik dan menimbulkan event, nanti kita bisa ngetrace bahwa ini seiring waktu maka posisi gempanya itu semakin ke atas. Baik, mungkin itu dulu. Setelah ini kita coba mengolah data ya. Nanti saya ajari cara mendownload data dan mengolah data secara sederhana. Ya, terima kasih.